warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Zahra Febelia. Nah, pada video kali ini kita akan mengenai networking model, yaitu suatu atau parameter dari dunia jaringan atau sistem jaringan komputer. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa sih networking model. Nah, jadi networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, jadi networking model itu sebuah konsep dan arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Nah, selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, jadi networking model ini adalah sebuah aturan postar yang harus biasanya diikuti oleh para network atau dalam dunia jaringan komputer. Nah, sebelum networking model itu ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi, kalau misalkan sebuah networking model tiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan sebelum networking model ini ditentukan, pastinya kita memiliki aturan dulu, dan minusnya adalah sebelum ditemukan networking model, para vendor ini membuat atau memiliki aturannya masing-masing, dan pastinya karena setiap vendor ini memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor itu dilakukan. Nah, jadi usaha untuk membangun jaringan komputer yang sangat besar itu akan sulit. Nah, karena permasalahannya tadi, setiap vendor itu memiliki aturannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita ingin bergabung atau ingin menghubungkan vendor kita dengan vendor teman atau perusahaan yang lain, maka itu akan cukup rumit karena kita harus mengikuti standar ataupun aturan yang ada di perusahaan lain. Nah, sedangkan di perusahaan kita sudah memiliki aturannya sendiri. Nah, jadi seperti yang tadi, ketika setiap vendor memiliki aturan yang berbeda, pasti akan sulit untuk kita mengkolaborasikan karena tadi aturan yang berbeda. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. Nah, ISO itu apa? Nah, ISO itu International Organization for Standardization. Nah, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection. Nah, setelah ada permasalahan ini, maka timbullah sebuah standar yang diterbitkan oleh organisasi ISO. Nah, yaitu diberikan nama OSI. Nah, OSI itu apa? Open System Interconnection. Nah, atau biasa disebut dengan OSI layer model.
Nah, jadi ketika permasalahannya tadi memiliki aturan berbeda-beda, maka ISO ini dengan fokus membuat semua aturan yang harus diikuti oleh yang menjadi standar untuk para jaringan komputer atau vendor-vendor lain dalam membuat sebuah aturan networking model. Nah, lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman perbedaan sebelumnya kita mengenal networking model dan sesudahnya. Ini before, ini afternya. Nah, kita bisa lihat di sini sangat chaos ya teman-teman, sangat tidak beraturan. Nah, karena ini ada encapsulation, lalu abstraction. Nah, lalu ada advanced, jadi benar-benar tidak tersusun gitu, tidak beraturan. Makanya di sini ini salah ini. Makanya di sini ini salah ini. Aturan itu memiliki vendor itu memiliki aturan yang berbeda, tapi dia juga tidak akan jadi berantakan. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini tidak memiliki aturan sehingga biasanya terjadi tabrakan data atau hal-hal lainnya. Nah, ini alternya. Setelah model networking itu diterbitkanlah atau disebut dengan OSI model layer. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah tersusun rapi ya teman-teman. Dengan ada jadi application, presentation, session, transport, network, detailing, physical. Nah, ini adalah perbedaan sebelum adanya networking model dan sesudah adanya networking model. Nah, jadi cukup memudahkan kita ya teman-teman, karena di sini sudah sangat beraturan dan sudah ada standarnya. Jadi setiap vendor pasti memiliki aturan yang sama sehingga kita memudahkan untuk pembelajaran ataupun untuk kita kolaborasi dengan vendor-vendor yang lainnya. Nah, karena di sini sudah matang dan sudah sangat rapi dan tersusun ya teman-teman. Nah, lanjut di sini. Nah, teman-teman, seperti yang diketahui, networking model itu ada dua ya. Yang pertama adalah networking TCP/IP model. Nah, networking TCP/IP model ini lebih less formal dibanding OSI. Kalau tadi yang ISO itu menerbitkan networking model yang bernama OSI, Open System Interconnection. Nah, adapun TCP/IP ini adalah seperti upright, yaitu dari OSI layer. Nah, karena dunia layer itu teknologi jaringan itu semakin berkembang, nah jadi pastinya para perusahaan atau para organisasi terus berkolaborasi, terus menginisiasi sebuah sistem untuk mempermudah kehidupan teknologi manusia ke depannya. Nah, jadi sebelumnya kalau memiliki OSI karena ditilang yang lebih kompleks, maka OSI layer itu sekarang udah jarang banget digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi seperti sekarang ini. Nah, jadi kalau yang sering digunakan itu adalah TCP/IP. Nah, TCP/IP, kenapa OSI ini sering? Nah, kenapa OSI ini sekarang jarang digunakan? Nah, ini yang pertama karena tadi lebih kompleks, dan TCP/IP ini biasanya adalah model yang membuat lebih ringkas dan lebih simpel. Nah, kalau misalkan kita lihat aturan di sini, si model layer itu memiliki beberapa lapisan. Nah, OSI model layer itu memiliki beberapa lapisan 7 ya. Nah, 1, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Sedangkan TCP/IP ini adalah TCP/IP ini sudah menggunakan 5 layar. Nah, jadi seperti TCP/IP ini adalah upregan dari OSI layer. Maka kenapa sekarang lebih banyak digunakan itu TCP/IP? Nah, dibandingkan OSI layer. Nah, walaupun jaringan digunakan OSI model, ini, tapi kita juga harus tetap ya teman-teman mengetahui perkembangan atau mengetahui model OSI layer ini. Nah, karena TCP ini sendiri adalah seperti yang aku bilang tadi, upregan dari OSI model. Jadi sebelum adanya TCP/IP itu OSI layer dulu. Nah, jadi maka dari itu harus mengenal dulu apa sih OSI model itu. Nah, di sini OSI model itu dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Nah, OSI model memecahkan proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman, karena tadi fungsi atau manfaat dari networking model itu adalah untuk memberikan aturan untuk menstandarisasikan semua jaringan komputer agar terpusat pada networking model. Maka OSI model itu sendiri adalah berfungsi untuk menjadi fondasi yang digunakan dalam dunia jaringan komputer. Nah, teman-teman, lanjut di sini ada TCP atau IP model. Nah, atau dari kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini adalah model yang sekarang sampai hingga saat ini masih sering digunakan. Nah, TCP atau IP. Nah, lalu apa sih TCP/IP model itu? Nah, sebetulnya kalau kita lihat fungsinya itu sama saja ya teman-teman, seperti model OSI, hanya saja TCP/IP ini merupakan seperti updatean atau uprek dari OSI model. Nah, jadi sebelumnya ya sama-sama saja fungsinya. Nah, yaitu untuk menjadi standarisasi di dunia jaringan komputer teknologi. Nah, di sini kalau di TCP/IP itu dikenal dengan protokol internet. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas mengenai IP address. IP address itu adalah penyelang dari internet protokol. Nah, IP address itu adalah salah satu struktur atau layer yang ada pada TCP/IP ini. Nah, di sini TCP/IP ini merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Data make mah. Nah, kemarin kan aku bilang 7 lapisan. Nah, sekarang di sini hanya 4 lapisan saja. Jadi TCP/IP ini juga ada 2, teman-teman. Ada yang 4 lapisan dan ada 5 lapisan.
Nah, tapi sebetulnya sama saja sih teman-teman. Tapi karena kita agak lebih mengenal TCP/IP dan juga model OSI, kita akan membahas model yang lebih sering digunakan ini juga, yang 5 layer, 5 lapisan atau 5 lapisan. Nah, sebetulnya sama saja. Nanti kita lihat perbedaannya, teman-teman. Nah, model ini tuh dibuat oleh US. Nah, US, Department of Defense atau DoD. Nah, model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, jadi TCP/IP ini seperti ringkasannya, jadi kalau menggabungkan fungsi dari beberapa lapisan di model OSI menjadi satu lapisan saja. Nah, kemarin kan aku bilang 7 lapisan. Nah, sekarang di sini hanya 4 lapisan saja. Jadi, TCP/IP ini juga ada 2, teman-teman. Ada yang 4 lapisan dan ada 5 lapisan. Nah, tapi sebetulnya sama saja sih, teman-teman. Tapi karena kita agak lebih mengenal TCP/IP dan juga model OSI, kita akan membahas model yang lebih sering digunakan ini juga, yang 5 layer, 5 lapisan atau 5 lapisan. Nah, sebetulnya sama saja. Nanti kita lihat perbedaannya, teman-teman. Nah, model ini tuh dibuat oleh US. Nah, US, Department of Defense atau DoD. Nah, model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, jadi TCP/IP ini seperti ringkasannya, jadi kalau menggabungkan fungsi dari beberapa lapisan di model OSI menjadi satu lapisan saja. Nah, yang kita pahami di sini, kalau misalkan di TCP ini adalah ada beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu. Nah, tadi seperti yang aku bilang juga ada yang 4 layer. Nah, ada juga yang 5 layer. Nah, sebetulnya sama saja teman-teman, tapi nanti kebanyakan memang menggunakan yang 5 layer ini. Nah, tapi untuk fungsinya sebetulnya sama saja. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingannya antara OSI di TCP/IP ini yang keempat, yang 4 layer, dan TCP/IP di 5 layer ini. Nah, kalau misalkan di OSI itu ada 7 tahapan di sini, yaitu dimulai dari physical, data link, lalu network, lalu transport, destination, presentation, dan application. Nah, itu gabungan menjadi satu. Nah, jadi hanya cukup di application. Begitupun transport, dia tetap transport, network, dia menjadi internet di sini. Tapi data link dan physical dia menjadi satu. Nah, ini. Dan di link physical itu menjadi link aja. Nah, ini. Nah, kalau di versi keempat TCP/IP layer, jadi hanya ada link internet, transport, dan application. Tapi kita lagi kembali lagi yang sering digunakan adalah TCP/IP yang 5 layer. Nah, jadi kalau yang 5 layer ini dimulai dari physical, data link, network, transport, application. Nah, jika data link sama network dan transport, jadi untuk 1, 2, 3, 4 ini sama ya. Sama. Semua teman-teman sama kecuali yang TCP/IP yang 4 layer ini. Jadi sebetulnya OSI dari 1 sampai 4 dengan TCP/IP itu sama ya. Yang membedakan hanya dari application, presentation, dan session. Nah, dia menjadi sebuah link physical layer, yaitu yang tadinya ada 3 kalau di OSI. Nah, kalau di OSI, tapi kalau di TCP/IP dia hanya dibuat dalam satu lapisan, yaitu application.
Nah, jadi kalau misalkan yang tadinya kita harus memulai 7 tahapan, nah ketika kita menggunakan TCP/IP, kita hanya cukup menjalani 4 sampai 5 tahapan saja. Nah, jadi dilihat dari TCP/IP dan OSI itu dari fungsinya, dari manfaat dan yang lainnya. Definisi itu sama saja. Nah, teman-teman, jadi untuk menjadi standarisasi dalam dunia jaringan network, teknologi jaringan, tapi ada yang membedakan, teman-teman. Hanya ada beberapa part di sini, seperti ya dari layernya sebetulnya sama saja, hanya di TCP/IP ini dibuat menjadi sebuah ringkasan yang menjadi satu revisi, teman-teman. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa di TCP/IP model ini memiliki 4 sampai 5 layer. Nah, tapi di sini kita akan fokuskan di 5 layer TCP. Jadi kita akan membahas layer yang pertama, yaitu application layer. Nah, atau yang di sini yang paling atas adalah yang merupakan application layer. Ini gabungan dari passion dan juga sistem yang ada di OSI model, teman-teman. Nah, jadi application layer ini atau aplikasi ini untuk apa sih? Nah, sini untuk apa sih? Nah, kalau di application layer ini, dia itu berfungsi untuk melayani interface atau antarmuka untuk aplikasi atau program untuk berkomunikasi menggunakan protokolnya seperti HTTP. Nah, seperti HTTP dan lainnya. Nah, maksudnya itu apa sih? Nah, kalau teman-teman biasanya browsing di Google atau di situ ada link atau URL, atau teman misalkan di Google atau di YouTube cari google.com atau youtube.com. Nah, itu merupakan communication atau implementasi dari TCP/IP application layer. Nah, communication process according to HTTP. Jadi setelah di sini bisa bagian di dalam dunia jaringan komputer itu dia mengatur domain atau mengatur server dan nama-nama lainnya. Nah, atau server lainnya yang nanti biasanya sering digunakan seperti halnya google.com. Nah, dia itu masuk dulu ke web server ini. Nah, lalu request HTTP. Nah, request HTTP ini untuk dicari. Nah, jadi yang mana sih yang Google itu? Nah, setelah itu di sini di internet request data file. Nah, di sini dia bekerja, dia mencari sebuah informasi yang tadi kita cari. Nah, kalau misalkan di sini di google.com ke browser. Nah, google.com ke browser, dia mentranslate ke URL untuk membuatkan HTTP request. Nah, setelah dia membuatkan HTTP request, dia akan beralih ke web server, mengirimkan ke web server untuk merequest refreshing request atau data file. Nah, ini. Nah, setelah di sini dia mengetahui, oh ini ternyata yang dia cari atau google.com itu yang ini. Nah, lalu setelah itu dia akan mengirimkan kembali status of search and data of the web fake. Nah, lalu dia direspon status kode for webgap data, lalu rendering data atau final web fake. Nah, dan setelah itu webpack akan display webpack index HTML. Nah, dan di sini baru di screen. Nah, singkatnya sih. Jadi dalam kita bakal coba langsung ya, teman-teman. Ini. Nah, langsung saja saya akan coba Nah, sini saya mencari ketik Cisco Academy. Nah, sini kan muncul ini ya. Nah, di sini kita akan cari
Cisco Academy ini gak bisa ya teman-teman, soalnya di sana kayaknya tidak merespon dari sananya. Nah, atau privat teman-teman. Nah, di sini saya akan coba YouTube ya teman-teman. Nah, YouTube. Nah, di sini bisa teman-teman. Kalau YouTube ini, kalau yang tadi yang Cisco ini gak bisa. Oke, lanjut. Nah, itu memang tergantung teman-teman. Tadi yang Cisco academy.com itu kan gak bisa ya. Kalau tadi YouTube itu kan bisa teman-teman. Nah, oke, lanjut saja. Nah, jadi kalau web server ini adalah tergantung bagaimana orang yang mengelolanya. Nah, di sini ketika kita sudah berhasil, sudah diketahui, dia memberikan status kodenya, lalu memberikan website datanya. Nah, setelah itu baru kita melihat apa yang bisa kita masuk ke dalam application yang kita inginkan. Nah, itu gunanya untuk application layer atau request. Nah, protokol HTTP itu melayani interface. Jadi memang awal ketika kita mencari sebuah domain itu HTTP, entah itu HTTP atau HTTPS dan yang lainnya, itu menggunakan protokol TCP atau IP, application layer terlebih dahulu. Nah, mungkin itu cukup sekian teman-teman. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai TCP/IP yang kedua teman-teman, yaitu transport. Nah, ini. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai application layer. Nah, yaitu lapisan aplikasi di proses yang paling atas. Nah, ini ya. Oke, transfer layer. Lapisan transport. Nah, yaitu lapisan aplikasi di proses yang paling atas, yang selanjutnya yang kita akan ke lapisan transport. Nah, ini ya. Nah, kalau transport ini gunanya apa? Nah, dia itu mengatur pengiriman data dan memastikan keadalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Nah, jadi kalau transport layer ini dibagi dua lagi nih teman-teman. Ada TCP dan UDP. Nah, kalau kita lihat yang tadi kita bahas, di sini ada HTTP kita terikat. Kita akan mengakses sebuah URL atau sebuah link. Dia itu akan masuk ke mulai dari application ke transport layer. Nah, di mana transfer layer ini dia akan menentukan dia itu termasuk protokol TCP atau UDP teman-teman. Nah, kalau perbedaannya itu apa sih? Nah, kita akan bahas mengenai TCP. Kalau TCP itu adalah Transmission Control Protocol, di mana memang TCP ini menggunakan koneksi data dikirim ini secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Mungkin minusnya di sini terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, lanjut. Di sini ada UDP, unsur datagram protokol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli bila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, mungkin UDP ini mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, jadi perbedaan antara TCP dan UDP itu sendiri adalah kalau yang TCP itu menggunakan basis internet.
koneksi. Nah, tapi kalau di UDP itu sendiri adalah kalau di UDP itu tidak berbasis koneksi, dan kalau di TCP itu dia dikirimkannya data secara berurutan sehingga mencegah data yang hilang. Seperti UDP itu memiliki layaknya kayak pengecekan data, beda halnya dengan UDP. Nah, UDP itu nggak mengoreksi kesalahan. Jadi kalau misalkan ada paket yang hilang, UDP tidak, itu ya udah nggak peduli. Tapi kalau TCP dia lebih efisien, dia lebih secure, dia lebih aman karena dia memeriksa terlebih dahulu apakah datanya lengkap atau enggak. Cuman memang minusnya adalah jika terjadi komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih, atau lagi trafiknya lagi padat atau data yang dikirimkan itu banyak, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, tapi kembali lagi, kalau UDP itu karena dia tidak memeriksa aturan lagi, maka akan jauh lebih cepat. Jadi plus minusnya teman-teman antara TCP dan UDP, nah itu dia mencegah data yang macet, dia memeriksa apakah datanya sudah lengkap atau belum, sehingga sedikit sekali kemungkinan data itu bahkan tidak ada kemungkinan data bisa hilang karena sifat dari TCP tadi. Nah, dia mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Tapi kalau di UDP ini dia itu nggak peduli mau ada yang penting beres. Nah gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya antara plus dan minusnya antara UDP dan TCP ini, TCP atau IP model itu lebih berfokus pada fungsionalismenya. Nah, fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi yang sama, yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas network layer atau internet layer pada model TCP/IP. Sebelumnya kita sudah mempelajari application layer dan transport layer. Maka sekarang kita memasuki lapisan berikutnya, yaitu network layer yang ketiga. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, alur pengiriman data dimulai dari application layer, kemudian masuk ke transfer layer untuk menentukan apakah menggunakan protokol TCP atau UDP. Setelah dia dicek kan, yang pertama itu dia di application layer, setelah itu di transfer layer apakah di TCP atau UDP, lalu dia masuk ke network layer, di mana proses perangkat itu diberikan identitas berupa IP address. Nah, transfer yang sebelumnya kita bahas mengenai IP address merupakan alamat. Jadi kita bagaimana identitas komputer itu yaitu menggunakan yang namanya IP address, dan IP address itu bekerja di network layer.
Dan IP address itu bekerja di network layer. Nah, IP address itu juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dia mengirimkan paket. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat juga jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, kalau kita lihat tadi kan, kalau di application itu ada beberapa protokol. Nah, ini IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Kalau kita bahas yang sebelumnya, ada yang namanya IP addressing. Networking yaitu adalah fungsi dari dua fitur. Fungsi dari salah satu fitur dari IP ini yaitu untuk memberikan konektivitas, untuk menangani konektivitas, dan adapun dinamakan dengan addressing. Nah, adapun routing, fungsi itu adalah untuk bagaimana kita pemilihan route atau jalur terbaik. Jadi, IP itu bisa memiliki dua fungsi. Nah, fungsi pertama untuk konektivitas atau kita memberikan sebuah identitas kepada komputer. Yang kedua, pemilihan jalur route yang terbaik. Nah, kalau setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan, kebayang dong kalau misalkan setiap komputer itu memiliki alamat IP address-nya yang sama. Pasti akan terjadi tabrakan data atau pengiriman paket data yang salah, karena banyak sekali yang menggunakan IP address itu dengan alamat yang Nah, setiap komputer itu memiliki alamat yang berbeda. Pasti kita akan fokus, tidak akan terjadi yang namanya tabrakan data ataupun kesalahan dalam pengiriman paket. Nah, teman-teman, setiap perangkat memerlukan alamat unik di jaringan dengan menggunakan yang namanya IP address. Nah, untuk routing ini adalah seperti halnya ini, teman-teman, bagaimana maksudnya pemilihan jalur terbaik. Nah, kita akan coba praktekkan. Lanjut, di sini saya akan implementasikan. Nah, maksudnya apa sih pemaliran jalur baik? Nah, teman-teman, misalkan kita coba lihat flashdisk topologi ini, teman-teman, di jaringan routing itu kita bisa melalui beberapa jalur. Misalkan dari kita akan ke jalur sini ya. Nah, jadi visi sini ke visi sini, berarti kita bisa saja melewati route 4, 2, 1, dan route 5. Nah, saya juga melewati 4 route, teman-teman, atau bisa saja melalui route 4. Nah, route 2, route 3. Nah, route 3, route 0, route 1, baru route 2, teman-teman. Nah, baru route 5 itu jadi kita melewati berapa? 6 route. Nah, fungsi dari routing di sini adalah dia memiliki peran untuk menghubungkan antara komputer visi 7 dan visi 0. Visi 7 dan visi 0. Dengan jalur yang tercepat. Dengan route tercepat, memang bisa saja dari sini ke sini, tapi itu membutuhkan waktu yang kurang efisien dan tidak cepat ya, teman-teman. Maksudnya jalurnya memang akan semakin, tapi jalur tidak cepat. Jadi dia akan rating itu adalah dia akan menemukan jalur terbaik tercepat untuk dia bisa sampai ke paket, apakah komputernya yang menjadi tujuannya. Nah, itu fungsi dari network
network layer. Jadi contohnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin pergi bisa ke Bandung, nah lalu teman-teman search nih di Google Maps. Nah si Google Maps ini akan memberikan route atau jalur terbaiknya teman-teman, supaya kita bisa sampai dengan cepat dan tepat. Nah sama halnya network layer juga seperti itu, memberikan route yang terbaik dan route tercepat agar paket kita bisa sampai dengan benar dan juga efisien. Nah selanjutnya kita akan membahas data link dari data link layer dan physical layer, yaitu dua lapisan terbawah dari IP atau TCP model. Nah, mengapa kedua layer ini dibahas bersamaan? Karena data link layer dan physical layer saling berkaitan dan saling bergantungan satu sama lain. Data link layer mengatur bagaimana data dikirim melalui media fisik, sedangkan physical layer menangani proses pengiriman data melalui media tersebut. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer ialah physical frame sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, MAC address itu apa sih? MAC address itu adalah namanya. Kalau IP address itu adalah alamatnya. Nah, kalau misalkan jadi MAC address itu merupakan identitas namanya, kalau IP address itu merupakan alamat atau arah tujuan dari MAC address ini. Nah, kalau physical layer mendefinisikan kabel pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan atau antar device. Jadi, nah selanjutnya di sini kita akan membahas proses encapsulation dan decapsulation. Nah, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda yang sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, proses encapsulation dimulai dari application layer, kemudian data diteruskan ke transfer layer. Nah, lanjut di sini kalau kita bisa lihat di sini ada pengirim dan penerima. Encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer, transfer layer, network layer, data link, dan physical layer. Nah, setelah dari physical layer, dia itu biasanya atau mendefinisikan melalui sebuah bilangan biner yang 1010. Nah, itu tuh didefinisikan physical layer. Nah, lalu dikirimkan pengirim. Nah, pengirim paket data ke penerima. Dia mulai dari masuk ke physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Nah, setelah pemecahan paket data yang dilakukan oleh encapsulation, maka terjadi langsung gabungan pemecahan paket data tadi, yaitu yang dinamakan dengan decapsulation.
Jadi, encapsulation dan decapsulation ini seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi lagi ke dalam beberapa lapisan. Lalu, setelah itu digabungkan menjadi sebuah paket data yang utuh kembali dan diterima oleh penerima. Nah, jadi seperti itu dari encapsulation dan juga decapsulation. Nah, jadi encapsulation dapat diibaratkan sebagai proses pemecahan sekaligus pembungkusan data, sedangkan decapsulation adalah proses pembungkus dan data dan menyusunnya kembali menjadi data yang utuh. Nah, lanjut di sini. Pada sisi pengirim, sender, dan data yang awalnya masih utuh akan melewati setiap layer pada model TCP/IP. Di setiap layer data akan ditambahkan informasi yang disebut header. Nah, lalu di sini dalam encapsulation dan decapsulation ada yang namanya sender, pengirim, dan receiver, penerima. Nah, kalau di dalam sender ini, ketika kita mengirimkan satu data utuh, nanti akan ada yang namanya proses TCP. Nah, lalu proses application, lalu network. Nah, setelah itu TCP aplikasi penambahan header TCP. Setelah itu dari data TCP menambahkan IP. Nah, dari network. Nah, setelah itu data TCP dan IP data link. Data link dari physical, lalu itu physical. Nah, receiver dia itu akan menerima data yang pertama ada data link, IP, TCP, data link. Nah, lalu setelah itu dia akan membuang paket data link. Ketika masuk di dalam network, dia akan hanya mengambil dari IP, TCP, dan data. Setelah dari network, dia dari transport, dia hanya akan mengambil TCP dan data. Dan yang terakhir, application, dia hanya akan mengambil data saja. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, pengirim dia akan melewati beberapa tahapan tadi, yaitu dari application ke network, and transport, lalu network, data link, physical. Kalau physical itu adalah bentuk fisiknya ya teman-teman, bentuk fisik entah itu wireless ataupun kabel yang menghubungkan antara dua network atau dua jaringan. Nah, dari physical ini lalu ditransmisikan dalam sebuah jaringan wireless dan dikirimkan lagi melalui physical, data link, dan data link lalu ke network. Di network, dia akan membuang header dan transport, dia hanya menerima TCP data. Lalu terakhir di application, dia data. Jadi ketika kita melewati sebuah proses tahapan dari networking model TCP/IP, dia akan menampilkan seperti header atau judul kayak dikasih tanda. Di sini, nah kita bisa lihat di sini ada nama pesan pada TCP dan TCP/IP. Nah, di sini ada segmen, paket, and frame. Nah, yang pertama di sini ada segmen. Lalu yang kedua ada paket, dan ketiga ada frame. Segmen itu terdiri dari mana yang tadi TCP dan juga data. Dan paket terdiri dari IP dan data. Kalau frame, data, dan proses encapsulation dan data. Nah, jadi itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're